Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan nomor sengketa 006-083-KI-Bali/2025 antara pemohon Iwayan Bulat dengan termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Badung segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang adjudikasi dengan nomor sengketa 006-11 Romawi PSIP titik 083 KI Bali 2025 antara pemohon Iwayan Bulat dengan termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada hari ini Kamis 11 Desember 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih para pihak yang hadir dalam sengketa hari ini. Pertama-tama tentu kami sudah sampaikan surat panggilan PKS kepada para pihak yang hadir. Sesuai agenda persidangan adalah pemeriksaan awal pada hari ini. Sebelumnya sidang dilanjutkan untuk pembacaan tata tertib persidangan. Silakan saudari panitia. Terima kasih Ketua Majelis. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan, menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pengunjung sidang dilarang a. membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau petugas Komisi Informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 4. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menonaktifkan ponsel atau dalam posisi silent agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 5. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 6. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi telah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik. Kita telah mendengar tata tertib persidangan. Demi lancar dan hikmatnya hadirin semuanya diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Selanjutnya majelis akan menyampaikan hak pemohon informasi publik, hak badan publik dan kewenangan Komisi Informasi terkait penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 4 angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Pasal 6 angka 1 yang menyebutkan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 2 yang menyebutkan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 angka 3 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah a. Informasi yang dapat membahayakan negara, b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan atau e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 26 angka 1 huruf A yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi
yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 angka 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa a. Kewenangan Komisi Informasi absolut, yaitu memeriksa memutus suatu sengketa menurut materi atau pokok sengketa yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP, dan kewenangan relatif menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkat badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang KIP. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. C. Kedudukan hukum termohon sebagai badan publik di dalam sengketa. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Demikian tugas dan wewenang Komisi Informasi. Selanjutnya, majelis akan memeriksa identitas pemohon dan termohon. Perlu kami sampaikan kepada para pihak bahwa yang akan duduk di kursi para pihak pemohon dan termohon adalah yang tertuang di dalam surat kuasa atau pemohon dan termohon. Silakan untuk para pihak pemohon dan termohon untuk ke depan kepada anggota majelis memperlihatkan identitas pemohon dan surat kuasanya. Dari pemohon di sebelah kanan, termohon di sebelah kiri. Bapak yang perwakilannya KTP-nya bisa diperlihatkan Bapak dari pemohon yang hadir. KTP-nya sudah diperlihatkan saja Bapak, kami majelis ingatkan yang aslinya Bapak. Baik, pemeriksaan terhadap identitas para pihak sudah kami lakukan. Selanjutnya kami lakukan pendalaman berkaitan dengan persidangan ini, di mana tentunya para pihak sudah mengetahui bahwa proses di awal adalah ada pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi oleh pihak pemohon. Sebelumnya majelis akan uraikan kronologi atau posisi kasusnya adalah kami bacakan untuk diketahui oleh termohon dan pemohon. Pada tanggal 21 Mei 2025, pemohon Iwayan Bulan selaku penerima mandat perwakilan kelompok dan subkelompok 1 penyakap, 2 waris penyakap, 3 pemilik lama tanah, 4 Kerano Desa Adat, 5 Kerano Subak berkedudukan di Jalan Uluwatu 1 Romawi, lingkungan Pararudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagai masyarakat pengguna informasi publik mengajukan permohonan informasi berupa 1. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 17 Februari 1994 nomor SK.8 garing HGB garing BPN garing B garing PMDN garing BN garing 1994 tentang tanah terindikasi terlantar sebagaimana dibenarkan, dikuatkan dan dijelaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam surat tertanggal 27 Juni 2011 sebagaimana terlampir dalam Warkah Perpanjangan SHGB nomor 313 garing Desa Jimbaran.
warkah atau lampiran berkas pengajuan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan SHGB, dan 3. Informasi warkah SHGB aktif tanah pribadi tanah adat. Termohon tidak menjawab permohonan informasi dari pemohon sehingga pada tanggal 30 Juni 2025 Iwayan Bulat selaku penerima mandat perwakilan kelompok dan subkelompok 1 penyakap, 2 waris penyakap, 3 pemilik lama tanah, 4 Kramo Desa Adat, 5 Kramo Subat berkedudukan di Jalan Uluwatu 1 Romawi, lingkungan Parabulan Jimbaran, Kutai Selatan, Kabupaten Bandung sebagai masyarakat pengguna informasi publik mengajukan keberatan. Sebelumnya, sebelum majelis bertanya kepada pemohon, untuk yang selaku hadir dalam persidangan adalah kuasa dari Iwayan Bulat. Apakah benar Bapak? Bapak. Oke, kuasa dari Iwayan Bulat yang tergabung dalam Kesatuan Penyelamat Tanah Adat atau KEPAD. Baik. Dan di sini sebenarnya ada 3 orang selaku penerima kuasa yang tidak hadir. Oke. Yang hadir bapak-bapak yang di depan dari termohon. Pertama Pak, tadi kami sudah menyampaikan tentang kronologi kasusnya tadi yang pertama keberatan. Kepada saudara pemohon selaku kuasanya, apakah benar ada 3 atau 2 permohonan informasi yang disampaikan ke BPN? Permohonan informasinya yang majelis bacakan tadi, 2 atau 3 sebenarnya jumlahnya? Karena di kronologi tercatat 3 permohonan. Di saudara pemohon berapa permohonan informasi? 3. Baik. Untuk diketahui oleh termohon ada 3. Surat keputusan, saya bacakan untuk memperdekat. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Nasional Provinsi Bali yang tertanggal 17 Februari 1994 nomor SK titik 8 garing HGB garing BPN garing B garing PMDN garing BN garing 994. Itu yang dimohonkan, benar? Pertama, benar. Oke. Selanjutnya yang kedua Bapak dari pemohon, warkah atau lampiran berkas pengajuan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Yang kedua benar? Baik, pokok permohonan yang kedua. Yang ketiga, informasi warkah SHGB aktif tanah pribadi tanah adat. Benar Bapak? Baik. Untuk selanjutnya kepada saudara termohon, dari majelis menerima ada hanya yang hadir saat ini adalah 2 dari perwakilan BPN, dan yang menyerahkan surat tugas nih. Surat kuasa nanti diserahkan ke kami. Kemudian untuk dokumen kartu tandanya KTP-nya baru Pak Nakal yang memberikan, yang nomor 3. Baik. Nanti berikutnya panitera yang mengumumkan. Selanjutnya untuk pemohon sudah diketahui surat tugas ada dari pihak termohon, jadinya dalam ketentuan persidangan termohon bisa hadir di dalam ruang persidangan ini dan para pemohon juga. Kami ingin ketahui dari termohon, apakah benar ada permohonan informasi dan diketahui oleh termohon? Oh, yang ini belum, artinya belum diterima secara langsung. Belum kami cek suratnya masuk. Belum dicek. Baik. Ya, berarti surat ini terkait kasus permohonan yang saat ini belum diketahui secara mendalam kronologi atau pokok permohonannya. Belum. Saudara termohon, apakah di saudara termohon di dalam BPN Kabupaten Bandung ini termasuk di dalam SKPP ini? Termasuk dalam SK. Termasuk, tercatat di dalam SKPPD-nya. Baik. Berarti SKPPD tidak dibawa saat ini. Baik. Baru sudah tegas. Untuk selanjutnya dicatat SKPPD
karena kami harapkan yang hadir di termohon adalah PPID-nya. Didampingi oleh yang menguasai bidang informasinya silakan, tapi pokok yang hadir termohon adalah PPID. Dalam ketentuannya atasan yang hadir dalam persidangan atau menunjuk diwakili berdasarkan surat kuasa. Selanjutnya, karena termohon belum mendapatkan ketentuan ngedes atau istilahnya belum mendapatkan pengetahuan tentang kasus yang masuk, kami ingin dengarkan dari pemohon dulu. Proses dalam permohonan informasi dilakukan di data kami tercatat di kronologinya dari pemohon mengajukan permohonan informasi itu boleh diketahui dari pemohon, silakan diuraikan Pak. Tanggal berapa mengajukan permohonan informasi, diterima oleh siapa, apakah diterima oleh PPD atau tidak? Mic-nya diperdengarkan. Petugas dibantu, petugas. Selamat siang. Mei atau 24 Maret terbit suratnya? Izin majelis, yang benar ke PPID tanggal 21 Mei 2025. 21 Mei. Ya. Baik. 21 Mei. Kemudian di majelis tidak ada tanda terima yang diserahkan oleh termohon yang dibacakan oleh saudara pemohon. Nanti bisa diserahkan ke kami tanda terima si penerima dari permohonan informasi yang saudara pemohon bacakan, kuasa pemohon. Baik majelis. Baik. Yang kedua, kami tidak menemukan entah ini dia karena tidak terbaca fotokopinya. Apakah ini surat keberatan daripada saudara termohon, yaitu Jimbaran 30 Juni 2025 dengan kop Kepet Adat. Berarti yang sebagai pengaju surat adalah Kepet Adat ya, bukan Wayang Bulan. Izin majelis, Wayang Bulan sebagai penerima mandat dari masyarakat, waris daripada penyakap dan oh ya, di sini yang di Wayang Bulan ya, namun tergabung di dalam Kepet Adat, kelompok Kepet Adat ini ya. Iya majelis. Baik. Berarti Kepet Adat ini di dalamnya ada beberapa orang termasuk pemohon yang hadir saat ini selaku kuasa. Izin majelis, jadi Wayang Bulan ini selaku daripada koordinator atau umpama Kepet Adat. Oke. Jadi termasuk di dalamnya adalah tugas juga. Oh baik, koordinator ya, dan bapak-bapak semuanya adalah di Kepet Adat. Tadi disampaikan bahwa Bapak Wayan Bulan selaku penerima mandat dari kelompok dari masyarakat. Saya ingin mendalami saudara pemohon karena pemohon mengajukan penyelesaian sengketa bahwa saudara di Wayan Bulan ini perwakilannya dari Kepet Adat menerima subkelompok penyakap, waris penyakap, pemilik lama tanah, keramat desa adat. Itu sejumlah berapa orang yang mengajukan kuasa kepada Bapak Saudara Wayan Bulan dan Kepet Adat ini? Sejumlah berapa orang? Orang yang mengajukan kuasa kepada Lopom Romas kurang lebih 143. 143 ya. Yang merupakan adalah terbagi sebagai kelompok penyakap, waris penyakap, pemilik lama tanah. Ya, Baik, 143 orang. mohon maaf majelis, kurang lebih 133. 133. Baik. Untuk diketahui termohon ya bahwa selaku kuasa yang hadir. Berat majelis 135.
Oh, oke, 135 baik. Nggak apa, karena angka kan harus menyesuaikan. Kami catat saja selaku koordinator dan di selaku koordinator tentu di Kepat Adat diketahui jumlah anggotanya, Bapak. Ya, Berapa jumlah anggota di Kepat Adat, Pak? berdasarkan KK dan KTP kami sudah baik semuanya di sini ada 135. 135 ya anggotanya ya. Anggota Kepat Adatnya berapa orang, Pak? Anggota Kepat Adat ini saya bertanya Kepat Adatnya. Semuanya termasuk Kepat Adat. Oh, semuanya termasuk Kepat Adat. Baik. Nah, ini kan kalau di dalam ketentuan pemohon informasi publik itu ada 3 kami sampaikan: kelompok orang, perorangan, dan badan hukum. Dan bapak-bapak selaku pemohon adalah bagian dari kelompok orang yang mengajukan permohonan informasi. Kami ingin menyampaikan kepada dalam persidangan karena saudara termohon belum menguasai alur daripada sengketa atau posisi keberatan atau sengketa yang diajukan terkait, tentu kami fokus kepada pemohon yang hadir dari kuasanya agar diperdengarkan juga oleh saudara termohon. Silakan saudara pemohon uraikan posisi kasusnya dan apa sebenarnya yang ingin didapat dari saudara termohon, dan dari termohon apa yang ingin dicari informasinya dan belum diberikan kepada saudara pemohon dari 3 pokok permohonan tersebut. Selamat siang majelis. Kami bacakan latar belakang daripada permohonan informasi. Menghormat menunjuk permohonan kami melalui surat yang telah disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumen kantor Perdana Kabupaten Badung bersama ini di mana perlu untuk menyampaikan alasan permohonan dimaksud yang kami jelaskan di bawah ini. Kehadiran investor di dalam pengelolaan atas lahan yang dikuasainya yang berasal dari tanah negara mungkin pada awalnya diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi warga masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya serta masyarakat adat Jimbaran pada khususnya. Di antaranya memberikan harapan berdampak pada kesejahteraan warga masyarakat. Namun dalam perjalanan waktu masyarakat Jimbaran terhadap adanya klaim atas lahan Bukit Jimbaran Badung, Bali yang luasnya sekitar kurang lebih 280 hektar oleh Pak, 280 hektar baik, lanjut. oleh PT Jimbaran Hijau dengan alasan telah mengantongi SAGD. Namun dalam kenyataannya atas klaim tersebut dirasakan oleh warga masyarakat Jimbaran yang berada di wilayah Bukit Jimbaran yang saat ini sebagai keturunan dari pengisir atau leluhurnya yang ada yang tempat tinggal dan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahan tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi diantaranya berkebun, beternak, dan menangkap ikan sebagai nelayan serta lainnya. Namun setelah adanya sikap dan tindakan PT Jimbaran Hijau yang mengklaim hak atas lahan dimaksud, warga masyarakat Jimbaran tidak bisa lagi memanfaatkan lahan dimaksud untuk kegiatan ekonomi, semakin sulit untuk memasuki akses ke lokasi karena adanya larangan yang menimbulkan rasa cemas dan ketakutan di kalangan warga. Sejak diklaim dari PT Jimbaran Hijau sehingga tingkat kehidupan masyarakat khususnya kemiskinan masih cukup tinggi, yang lebih memprihatinkan dan adanya sikap intoleran, warga masyarakat tidak memperoleh akses yang bebas masuk ke tempat suci berupa puro sebagai wujud dalam keyakinan beragama sesuai dengan tradisi yang telah berlangsung bertahun-tahun, serta adanya larangan memperbagi puro oleh PT Jimbaran Hijau klaim atas lahan seluas 280 hektar oleh PT Jimbaran Hijau berlangsung puluhan tahun sampai saat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta ditelantarkan. Dalam perjalanan waktu terjadi permasalahan akibat larangan terhadap warga masyarakat Jimbaran yang berlarut-larut yang kami nilai
tidak ada kepedulian pemerintah dan merespon dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan kondisi ini, wajar jika warga masyarakat Jimbaran mempertanyakan tentang klaim PT Jimbaran itu atas lahan yang dimaksud diantaranya. 1. Apakah saat pembebasan lahan dan terbitnya izin lokasi dari pemerintah telah mempertimbangkan aturan hukum yang ada serta nilai patut dan wajar? 2. Apakah atas klaim hak PT Jimbaran Ijo atas lahan sekitar 280 hektar telah terpenuhi untuk menentukan bahwa hak sebagai klaimnya atas objek tersebut tidak mengandung cacat hukum? 3. Bagaimana dengan kehadiran pemerintah dalam respon khususnya yakni Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan jajarannya terhadap keberadaan PT Jimbaran Ijo dan PT lainnya yang terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang menimbulkan permasalahan di lapangan. Untuk itu, kami warga masyarakat Jimbaran mempertegas kembali sebagai pihak yang berdampak langsung terhadap klaim hak atas tanah seluas 280 hektar oleh PT Jimbaran Ijo juga merasa terpanggil dalam kepedulian sebagai warga negara Republik Indonesia dalam hal melakukan pengawasan untuk mendukung pembangunan di semua aspek. Kehidupan bangsa negara Republik Indonesia jangan sampai terjadi praktek-praktek para investor atau kelompok tertentu yang diduga tidak memiliki etikat baik memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan dan kelemahan pengawasan itu sendiri. Dengan pertimbangan serta argumen yang telah dipaparkan di atas sebagai pengantar atau latar belakang alasan kami sebagai warga masyarakat Jimbaran yang terdampak serta mempunyai kewajiban hukum pengawasan memerlukan data-data baik berupa dokumen-dokumen serta surat-surat tentang keberadaan PT Jimbaran Ijo yang mengklaim hak atas lahan sekitar 280 hektar, sehingga permohonan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumen kantor pertanahan Kabupaten Bandung yang data-data terkait dan hal tersebut dipaparkan dalam permohonan agar dibutuhkan bagi transparansi serta evaluasi untuk melakukan langkah-langkah konkret lebih lanjut sehingga mendapat kepastian keberpahan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Demikian antara ini kami buat sebagai satu kesatuan yang terpisah dari permohonan perlu dapat dijadikan dasar pertimbangan khususnya yang terkait dengan permasalahan dan memberikan kepastian hukum serta keadilan. Sekian, terima kasih. Untuk yang dibacakan dari pemohon, apakah bisa majelis sudah ada? Ya, sudah ada di majelis. silakan. Sudah. Kemudian untuk yang tanda terima tadi, kami belum menerimanya di sini. Majelis boleh nanti diberikan ke kami tanda terimanya. Saya ingin memastikan yang dibacakan tadi benar isinya sama dengan ini nih pengantarnya. Berarti dari yang dibacakan adalah ini. Ya. Oke. Kemudian tanggapan dari termohon, tanda terimanya termohon. Oke, sama ya, baik, selanjutnya tanda terimanya tanggal 21 Jimbaran ini benar kami tidak ada permohonan tersebut ya sebentar. Kalau yang ini pemberatan administrasi, yang tanggapan tadi pemohon tadi dibacakan bahwa tanggal 27 Maret yang penerima 27 Maret itu surat apa Pak pemohon? Ini ya 24 Maret. Kemudian ini ada 21 Juni. Benar ya tadi dibacakan. Berarti ada 24 Maret ini keberatannya demikian ya. 21 Mei
Nah, kalau di sini keberatan pihak keberatan administrasi tanggal 24 Maret. Saya ingin menyesuaikan administrasinya 21 Mei. Yang terpakai yang mana Pak? Oke, ini yang 21 Mei permohonan informasi dalam ketentuannya. Kemudian keberatannya di sini yang saya terima karena ini tidak terbaca, Pak. Boleh fotokopiannya tidak terbaca. Oke, kami saya disediakan penerima. 30 Juni adalah perihal keberatan. Seharusnya 30 Juni. Mana surat yang 30 Juninya benar Pak? Iya, ada satu 30 Juninya ada Pak. Ini 24 Maret tentang keberatan administrasi. Saya ingin tahu tanggal-tanggal ini sebenarnya pengajuan terkait apa? Ada keberatan administrasi tanggal 24 Maret. Mohon dijelaskan ke kami. Baik. Ini 30 Juninya, Pak. Nah, ini yang karena kami tidak jelas dalam fotokopiannya. Ini aslinya Pak ya. Nanti diserahkan ke kami yang di kop salinannya Pak. Ya, sekian itu nih. Kalau yang biar terbaca jelas di kami ini keberatannya. Berarti tanggal 30 Juni mengajukan keberatan. Keberatannya diterima atau ada yang menerima? Dari termohon ada yang menerima? Atau pernah ada dikasih tanda terimanya? Oh, ini inisialnya tanggal berapa diterima oleh saya? Tanggal diterima keberatan 16/7/2025 oleh Miss Yani ya. Kalau permohonannya diterima oleh siapa Pak? Boleh yang jelas punyanya Bapak tadi, mohon maaf. Di sini karena kami siapa penerimanya dari permohonan informasinya? Ada stempel penerima tanda terima atau stempel diterima? Ini siapa penerimanya Pak? Charles ya. Charles, kemudian tanggal diterima 26 Mei 2025. Baik, Charles ya. Nanti yang jelasnya kami berikan permohonan dan keberatannya Bapak ya. Baik. Sudah cukup. Ini kami serahkan. Ini 24 Maret ini juga kami ingin tahu posisi administrasi, maksudnya pengajuan terkait apa ke BPN. Ada hubungannya dengan ini? Baik. Nanti juga diserahkan kembali dan jelaskan maksud daripada permohonan administrasi karena kami baru lihat itu. Baik, silakan kembali Bapak. Sebelum ke pemohon saya ke termohon dulu. Silakan duduk saudara pemohon. Nanti yang 24 Maret itu dijelaskan ke kami. Ke saudara termohon sudah diperdengarkan langsung bahwa permohonan informasi itu diterima di BPN 26 Mei 2025 dan di dalam tanda bukti dalam wujud stempel tadi BPN itu yang menerima saudara Charles. Itu surat yang ditujukan kepada BPN kantor pertanahan. kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Ya, PPID-nya ya. Ya, ditujukan permohonan informasinya. Kantor Jalan Dewi Saraswati nomor 3, benar? Alamat kantornya Bapak Ibu? Tanggal berapa suratnya yang ditulis? Tanggal diajukan terbit surat 21 Mei 2025. Di dalam penerimaannya itu diterima 26 Mei. 26 Mei di kantor pertanahan, di stempel penerimaan oleh saudara Charles. Saya ingin tahu dalam ketentuan di BPN itu di kantor pertanahan tidak menerbitkan tanda terima ya dalam permohonan informasi atau hanya dalam bentuk stempel tadi? Stempel saja. Biasanya surat diterima kita fotokopikan halaman depannya di stempel. Di stempel. Saya ingin menyampaikan juga di dalam persidangan dalam ketentuan keterbukaan informasi publik untuk menjawab atas permohonan informasi tanda terima. Kemudian
penerimaan dari surat itu dimasukkan ke register informasi publik. Nanti ketentuan formulir ke register dan tanda terima ada di Perki 1 2021. Mohon dilengkapi dari BPN. Nih, diterbitkan tanda terima atas permohonan informasi. Tanda terima atas permohonan informasi. Untuk template tanda terima bisa dilihat di Perki 1, Ibu. Kalau PPID pastinya paham tentang tanda terima, keterbukaan permohonan informasi, dan juga tentang register permohonan informasi tercatat di situ. Ada permohonan informasi. Bikin majelis nomor surat biasanya masuk ke kantor perusahaan. Hmm. Itu kita sampai emang masuk ke kantor, nanti baru didiskusi. Jadi kalau kita untuk PPD langsung belum ada suratnya memang masuk ke PPD. Oh, belum ada. Nah, saya ingin menyampaikan ketentuan keterbukaan di dalam PPID menindaklanjuti atas permohonan adanya itu. Tanda terima, ya, diterbitkan tanda terima, benar itu. Ya, nanti bisa dibaca di Perki kami ketentuannya tentang itu, agar sesuai alur dalam batas waktu atau ketentuan dalam menanggapi permohonan informasi. Dan saya ingin tahu, saudara Charles ini PPID-nya? Tidak, itu sudah di kantor kami. Nah itu seharusnya kalau ada permohonan informasi yang menerima PPID-nya itu. Kita di kantor belum punya khusus yang memang ini. Baik, nanti ditindaklanjuti, sampaikan ke atasannya PP. Di dalam struktur kelembagaan PPID itu ada petugas layanan informasi publik. Nah, petugas inilah yang seharusnya menerima atas permohonan informasi layanan surat dari ini. Ya, itu saudara dari termohon. Baik, selanjutnya Miss Yani yang menerima keberatan daripada pemohon. Miss Yani apakah ada di PPD atau petugas PPN biasa? Tugas BPN. Oh ya, tidak. Itu di bagian tata usaha. Oh, tata usahanya. Seharusnya ketika diterima yang tanggapan ini terbit dari atasannya nanti selaku kepala kantor menanggapi keberatan. Bisa ditelusuri nanti. Kan belum ada kata Ibu tadi. Ya, nanti bisa ditelusuri apakah sudah ada terbit surat keberatan ditanggapi permohonannya. Baik. Selebihnya pemohon kami sudah mendengarkan uraian daripada kenapa dari pemohon mengajukan permohonan informasi. Latar belakangnya sudah kami terima dan juga dihadiri oleh seluruh anggota yang hadir dan dihadiri juga oleh di pengunjung sidang yang merupakan satu kesatuan dari pemohon. Bisa anggota majelis ada yang mau dipertanyakan kepada pemohon, terutama kepada pemohon terlebih dahulu, silakan. Pak Terima kasih Tuan. Pada para pihak, yang pertama kepada pemohon, dalam hal ini harus dipastikan terkait dengan jumlah yang pemohon ini. Dalam artian apakah pasti sudah 135 karena sebelumnya jumlahnya. Dan kalau itu sudah pasti seharusnya ada tanda tangan kesahannya, KTP-nya sehingga dalam permohonan itu betul-betul lebih dipastikan orangnya sebagai pemohon. Jadi dalam ada kepastian hukum nantinya itu pada pemohon. Kemudian pada termohon ini perlu dipahami PPID itu sesungguhnya adalah yang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu adalah orang-orang yang ada berkaitan langsung dengan penerimaan surat, pendokumentasian dan seterusnya. Biasanya kalau di dinas itu sekretaris dinas, kalau di badan sekretaris badan, kalau mungkin di BPN apakah itu sekretaris atau kapal TU-nya kan, kapal TU. Sehingga surat-surat yang masuk, apakah itu surat permohonan biasa atau surat permohonan informasi, itu langsung ditandatangani apa diterima oleh kapal TU. Itu untuk kedepannya ya. Karena kami dari Komisi Informasi juga setiap saat mendampingi seluruh badan publik di seluruh Bali, termasuk juga sampai ke desa, termasuk juga lembaga-lembaga vertikal yang ada di Bali. Nah, terkait dengan PPID ini
tugasnya adalah sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang menjadi PPID-nya sendiri adalah apa PI-nya ada di PPS. Sedangkan di bawahnya itu harus ada empat bidang atau 4 sub. Yang pertama itu bidang pelayanan informasi, yang kedua itu ada bidang penyedia sarana prasarana permohonan informasi itu, yang ketiga ada bidang data dan dokumentasi, dan yang keempat adalah bidang fasilitasi penyelesaian sengketa informasi. Sehingga ketika ada komplain dari masyarakat sebelum ke komisi informasi, biasanya bidang fasilitasi penyelesaian sengketa informasi itulah yang memediasi. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kebetulan hadir itu harus dipastikan surat tugas, kemudian kelengkapan data dokumen yang harus dibawa ketika persidangan. Sehingga ketika persidangan nanti ketika ditanya itu saya belum menguasai ini, tidak saya ini itu kan juga saya dan seterusnya. Itu mohon diperhatikan Bapak Ibu. Untuk kedepannya data dokumen yang terkait dengan sengketa informasi ini itu harus dipahami benar. Termasuk juga riwayat atau kronologi dari timbulnya sengketa ini. Misalnya dulu ketika penerima surat siapa yang menangani, kemudian bagaimana duduk permasalahannya, terkait juga dengan bagaimana prosesnya sampai terbit hak undang-undang hak guna pakai dan seterusnya. Nah, itu untuk Bapak Ibu para pihak yang perlu kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Silakan ditanggapi para pihak dari pemohon terlebih dahulu, setelah itu dari termohon. Kalau sudah nyala jangan dimatikan aja Pak, karena agak susah menghidupkan mic-nya. Selamat siang Majelis, saya sampaikan surat yang kami kirim ke Kanwil BPN Badan Pemenangan Nasional sudah diterima dan sudah ada jawaban surat Sudah ada jawaban dari BPN Kanwil. Jawabannya tanggal 2 Juli 2025. Baik, jawaban atas permohonan. Ya, finalisasi. Jawaban atas permohonan itu tanggal berapa terbitnya? 2 Juli 2025. Nanti bisa diserahkan ke kami. Silakan setelah itu apa tanggapan dibacakan dulu biar didengar oleh termohon karena belum kedes termohonnya. Ke Kanwil atau ke BPN Badung, kantor pertanahan Badung Pak? Kanwil. Kepala ya ini yang tangan yang mengirim surat adalah Imali Hakim, Kepala Kantor BPN Polisi. Ya, kesimpulan kalau kita surat yang kita tulis ke BPN Badung tidak dapat jawaban. Yang menjawab ini adalah BPN Kanwil. Memang banding administrasi kita kirim adalah ke BPN Kanwil. Itu berarti yang surat 24 Maret Pak ya? Nah, Karena kan tadi saya juga ingin tahu 24 Maret ada surat permintaan administrasi. Ya, atas keberatan administrasi. Yang hadir saat ini adalah kantor pertanahan Kabupaten Badung. Kanwil berbeda secara struktur lembaga. Fokus yang ke Badungnya Pak. mohon maaf kalau dari kita kirim surat ke BPN Badung 21 Mei 2025 di mana keluarga seperti majelis tadi. Ya. Ini ya kalau kita lihat sudah ada bukti penerimaan BPN Badung. Cuma di BPN Badung siapa yang terima kenapa nggak disampaikan dari PPBD atau kepada atasannya. Juga sampai umpama sekarang dari BPN yang mewakili ini tidak mengetahui permasalahan ada ini. Saya sebagai perayaan dari masyarakat itu yang independen bagi BPN Badung, tapi tidak menanggapi awalnya ini. Untuk selanjutnya kami mohon biar dilanjutkan diperhatikan keluar dari masyarakat, pelindungan kepada masyarakat. Artinya belum dijawab surat permohonannya. Belum. Baik, nanti dipertegas, diperjelas di kantor pertanahan.
Apakah benar belum menjawab? Ini semuanya melalui majelis. Ya, baik. Nanti di persidangan selanjutnya dibawakan. Jika memang sudah ada jawaban atas permohonan semua dan keberatan tersebut, dihadirkan surat-suratnya di persidangan dan diperlihatkan kepada pemohon. Baik. Kemudian saya ingin tahu sebelum, karena ini belum lengkap datanya Bapak pemohon dari pemohon, karena termohon juga tentu punya ketentuan dalam proses mendalami. Baik, silakan nanti saudara termohon mendalami kembali. Saya ke pemohon, saya ingin tertarik kepada saudara pemohon, karena saya belum memahami dalam proses permohonan suratnya. Saudara pemohon, di dalam surat ini ada yang dimohonkan adalah surat keputusan yang SK 8 itu. Saya ingin tahu yang poin 1. Sebenarnya apanya yang diminta oleh pemohon? Suratnya itu, salinannya itu SK titik 8 HGB BPN ini, atau warkah perpanjangan HGB nomor 313 Desa Jimbaran. Mohon dipertegas di poin 1 agar kami di persidangan selanjutnya punya gambaran utuh dalam menguraikan dalam persidangan selanjutnya. Kalau yang terkait ini juga kami memang membutuhkan SK yang tertera permohonan kami. Berarti SK yang dibutuhkan adalah salinan SK 8 HGB yang poin 1 ya. Saya catat pemohon, salinan termasuk kronologis histori daripada termasuk kronologis histori daripada sekarang adalah tanah situ ada masyarakat yang sekarang. Baik. Kronologis histori ini dalam bentuk apa saudara pemohon? Sepengetahuan pemohon. Warka. Baik. Berarti SK 8 ini kronologis historinya berbentuk warka. Ya. Baik. Data yuridisnya ada yang mulia. Ya. Ada ini PT. Baik. Selanjutnya ada tertulis saudara pemohon di sini warkah perpanjangan SHGB nomor 313 di poin 1. Maksudnya itu berbeda atau sama, atau di dalam SK 8 itu sebenarnya SHGB nomor 313. Saya ingin tahu. SHGB 313 itu beda posisi. Beda posisi, baik. Baik, jadi di dalam poin 1 itu ada 2 ketentuan dokumen yang diminta. Ya. Salinan. Berarti yang itu salinan SK 8 HGB termasuk kronologis yang berbentuk angka. Saya catat 1. Kemudian yang poin subnya sub nomor 1 poin 1 itu yang B, SHGB salinan SHGB nomor 313. Benar? Ya. Baik. Nah, yang mengetahui ini tentunya dari kata BPN nantinya untuk menelusuri apakah itu ada data itu di kantor tanah atau tidak. Nanti ditelusuri karena sudah didengar langsung dan agar efektif dalam persidangan selanjutnya. Baik. Ada tambahan nanti dilengkapi ya, selain surat kuasa, selain KTP dan juga tadi siapa minta tadi PPID SK 3, kemudian ini mohon dilengkapi dalam sidang kami. Baik. Baik. Boleh di mic-nya Pak. Untuk salinan SK tadi yang dimaksud oleh pemohon adalah surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 17 Februari 1994 SK 8 HGB BPN PMBN 1994. Nah, terkait apa yang diminta majelis mohon izin ini kan SK ambil, berarti sasarannya ke ambil Pak. Oh gitu. Ya. Nanti tinggal di sidang selanjutnya. Baik. Dipertegas tentang itu. Ya. Jika setelah ngedes atau istilah di dalam, setelah ditelusuri, bagaimana tanggapan dari persidangan selanjutnya? Karena kan saudara belum mendalami juga. Oke, jangan ditanggapi sekarang. Baik, saja. Nanti ditenang dulu untuk ditelusuri. Baik. Gambaran umumnya. Baik. Harusnya di situ menurut
dari termohon ya. Nah, itu sekilas diperdengarkan kepada pemohon dalam ketentuan itu. Kemudian yang berarti yang poin 1 permohonan informasi dipertegas dan diperjelas ada 2 sub poin ya. Pemohon yang tadi ya. Yang majelis kami tambahkan untuk di SK yang kami butuhkan adalah sertifikat hak punya bangunan nomor 370. Nomor 370. Ya. 2371. Benar. Yang banyak itu berarti ya. Ya. Baik. Sebentar, majelis sudah pegang itu dokumen berkasnya sebelum dibacakan. Oh ini sudah terurai di dalam pokok poin 2 maksudnya ini berarti ini yang poin permohonan yang kedua ini. Ya. Warta lampiran berkas pengajuan perpanjangan sertifikat HGB, SHGB. Nah, SHGB yang dimaksud tidak hanya 1 berarti. Baik, ada SHGB yang aktif tanah adat. Benar ya? Ya. Baik, terdiri dari 1 SHGB nomor 370. Berarti poin 2 ini tidak satu sub ya, yang subnya banyak. Yang kedua SHGB nomor 371. Yang ketiga SHGB nomor 372. Yang keempat SHGB nomor 388. Yang kelima SHGB nomor 375. Dan SHGB aktif 2 tanah pribadi dan tanah negara. Itu terdiri dari SHGB nomor 192, SHGB nomor 193, SHGB nomor 188. Kemudian sub ketiga SHGB tidak aktif, yaitu SHGB dibagi habis menjadi sertifikat lainnya, terhapus di sistem badan pertanahan. Ini apakah boleh diberikan kepada termohon? Boleh untuk diperjelas di dalam pembahasan di internalnya, karena tentunya kalau tidak dipegang oleh termohon yang hadir dalam persidangan, menguraikan di internalnya tidak akan utuh. Boleh kalau ada salinannya, yang ini serahkan kepada termohon. Iya, sebentar yang mulia. Dulu. Dan untuk tadi klien kami, Ya. berarti Silakan bisa diserahkan agar utuh dalam termohon di internalnya di BPN untuk mendiskusikan dan menelusuri berkas-berkasnya. Karena saya lihat termohon juga bingung. Sampai banyaknya ya. Saya tahu. Oke. Boleh. Karena di pasti, nanti sesuai ketentuan kerja di saudara termohon. Atau kalau saudara pemohon tidak membawa salinannya, di majelis ada memegangnya. Jika diperbolehkan nanti panitera pengganti menyerahkan ke termohon. ya, kami langsung tak berikan kopinya, Pak. Oh, ada kopinya ya, udah. Kalau sudah ada silakan diambil. Oke. Langsung sama kuasanya. Oke, baik. Terima kasih untuk nanti diperdalam oleh saudara termohon agar di persidangan selanjutnya bisa utuh dalam melanjutkan persidangan dan dalam penjelasan di penggalian fakta persidangannya. Surat kuasanya. Tapi di dalamnya ada pemohon apa? Di dalam Kira suratnya. Itu di dalamnya juga ada yang dimaksud pokok permohonannya. Oh, di Iya, ya. Surat permohonannya itu terurai seperti yang dibacakan tadi. Ada 3 pokok permohonan, tapi di dalam 3 itu ada sub permohonan yang dimaksud. Nah itu dah SHGB yang saya bacakan tadi maksud warkap dan lain sebagainya, tentu kata BPN yang menguasai informasinya atas itu. Nanti ditelusuri juga atas informasi surat menyurat yang diserahkan. Baik, kepada para pihak pemohon tentunya karena termohon sudah menyampaikan
terlebih dahulu akan mendalami daripada uraian kasusnya dan beberapa dokumen surat menyurat yang disampaikan oleh pemohon. Di samping juga pemohon sudah menjelaskan beberapa pokok poinnya. Dari 1 dan 2 sudah tergambarkan sekilas dari kami majelis. Yang perlu nanti di sidang selanjutnya tentu kami akan dalami kembali, karena saya kira dari pemohon juga akan menyampaikan. Yang sebelum saya akhiri, ada poin ketiga, Pak. Informasi warga SHGB aktif tanah pribadi tanah adat, apakah yang tadi dibacakan itu atau terpisah lagi, Pak? Itu di pokok permohonan Bapak itu ada 3 pokok permohonan. Jadi, itu ada terpisah lagi atau itu dia? Jadi untuk jadi satu kesatuan. Oh, jadi satu kesatuan. Baik. Berarti ketentuan yang tadi tanah aktif, tanah adat, kemudian dipakai oleh tadi disebut investor itu sudah di dalam ketentuan 3 ini. Ya, yang saya tambahkan karena di sini ada poinnya. Kita menganggap atau kami menganggap PT Jimbaran itu atau PT Citra Taman Selaras mentelantarkan indikasi tata tanah di lokasi Jimbaran tersebut yang dikuasai oleh PT Jimbaran Hijau sekarang ini dengan luas 280 hektar. Di situ cuma terindikasi yang terbangun adalah kurang lebih 35%. Benar. 280 hektar itu terlantar. Bukan keseluruhan. Oh, tidak keseluruhan. Jadi kalau kita lihat ke lapangan itu cuma berapa persen aja pembangunan. Di situ dulu adalah rencana dan TAPEK gitu. Baik. Ya sidang berikutnya. Berapa persen terlantar ya? Ya. Pembangunan ada beberapa persen saja ya. Ya. Mungkin boleh digambarkan tanah itu menjadi milik PT tersebut atau yang SHGB-nya nanti kami dalam menjadi milik PT tersebut atau masih menjadi milik desa adat atau tanah adat Kalau sekarang secara yang 280 hektar itu? kalau secara data Indonesia dipegang oleh PT Jimbaran Hijau. Oh, yuridisnya dipegang. Dengan pelepasan hak dari masyarakat itu, pertama kan di situ ada 3 PT. PT pertama adalah Bali Paradise. Oke. Mendapatkan izin kurang lebih waktu itu adalah 150 hektar. Oh, pelepasan hak ya bahasanya ya. Dan jual beli. Dan jual beli, baik. Setelah umpama dari Bali Paradise ini diindikasi terlantar, dialihkan izinnya lokasi dan AGB-nya kepada PT CTS, PT Citra Taman Selaras. Dialihkan ke PT lain. Ya. Nah, dari PT Citra Selaras juga terindikasi terlantar, dialihkan kepada PT Jimbaran Hijau. Oke. Jadi terakhirnya yang menguasai tanah ini adalah PT Jimbaran Hijau. Sebelum PT Jimbaran Hijau, PT apa tadi Pak? PT Citra Taman Selaras. Citra Taman Selaras. Oke. Kemudian dari PT Citra Taman Selaras dialihkan ke PT Jimbaran Hijau. Oh, berarti 3 PT ya pengalihan itu ya. Kami ingin mengetahui peralihan ini secara hukumnya apakah memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya para perundang-undangan pertanahan ya. Pertanahan tahapan di situ yang memang masih berlaku sekarang ini. Terindikasi begitu yang sudah kalau kita lihat dari perundang-undangan. Baik. Ya, ini sekilas uraiannya berarti 3 pokok permohonan itu adalah demikian secara mendalamnya. Baik. Itu yang sudah didengarkan oleh termohon. Ada yang mau dipertegas lagi silakan, saudara termohon. Majelis mungkin lebih sedikit kepada pemohon izin. Tadi disampaikan sepertinya para pemohon mengetahui melalui pelepasan. Kalau pelepasan itu berarti kan sudah ada prosesnya sampai terbitnya AGB tersebut. Nah, kami paham yang mau dicek oleh para pemohon adalah prosedurnya benar atau tidak itu. Ya. Jadi itu sepertinya harusnya di tata usaha negara menguji administrasi dari satu pertanahan. Apalagi sebanyak ini yang di
Atau nanti saudara termohon bisa menyiapkan tertulisnya agar gambaran dari majelis juga bisa masuk ke dalam utuh gambaran mengurai dari proses sengketa yang permohonan pokoknya. Ya, silakan. Mengenai administrasi pertanahan dari kakak ya. Bukan perorangan. Oh Ya. baik. Ini sudah didengarkan langsung oleh pemohon. Namun di sidang selanjutnya tentu kami akan dalami sesuai pokok permohonan saja dan ketentuan-ketentuan proses di pertanahan, kewenangan dan tugas fungsinya, dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan informasi selaku pemenang kami. Dari saya sudah cukup. Apakah anggota ada? Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saya hanya ingin bertegas untuk mengingatkan saja ya. Pertama kepada pihak pemohon yang ingin saya sampaikan, tolong nanti ketika sidang berikutnya itu yang dibawa adalah dokumen atau surat-surat atau berkas yang berkaitan dengan ini Pak ya, dengan permohonan sengketa informasi publik, bukan yang lainnya. Artinya yang pertama ada surat bapak permohonan informasi, ya itu kronologisnya seperti apa, kemudian ada keberatan seperti apa. Oke, itu juga tidak membias. Kemudian kembali ke permohonan bapak di awal ada 3 poin. Nah ini, oke. Jadi yang tidak berkaitan dengan itu tidak perlu disampaikan. Jadi supaya tidak membias, agar menuntut apa yang bapak ingin sampaikan, apa yang bapak ketahui terkait dengan permohonan bapak ke KI Komisi Informasi Publik yang terkait dengan permohonan sengketa ini. Oke, tidak bisa mengerucut, itu jangan sampai keluar dari atau membias. Kemudian juga kronologis yang disampaikan juga seperti tadi Pak, mengerucut ke materi terkait dengan permohonan sengketa informasi. Oke, bukan yang lainnya. Ini terkait dengan informasi ya, sengketa informasi, permohonan sengketa informasi publik. Yang ada di luar dari itu. Nah, berikutnya kepada termohon karena belum tahu atau belum paham terkait dengan posisi masalah atau gugatannya. Jadi yang berikutnya untuk bisa dipahami ya termohonnya sebagai apa? Yang pertama surat permohonan informasi, yang kedua gugatannya. Apakah itu sudah dijawab atau belum? Nah, alasannya apa? Jangan jauh dari itu. Kemudian saya hanya ingin mengingatkan kembali untuk keterbukaan informasi publik itu pada publik wajib untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi tetap arahannya atau mengacu ke sana. Apakah di dalamnya ada PPID, jelas ada aturan kan semua di sana. Termasuk juga bagaimana dalam hal menerima maupun menolak. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingatkan juga termohon uraikan secara tertulis termohonnya dari tanggapannya saudara. Baik, demikian para pihak pemohon dan termohon mengingat pada hari ini ada beberapa tugas surat-surat yang belum lengkap dan proses dalam kasus belum didalami dari termohon dan juga pemohon yang hadir sudah menyampaikan beberapa pengantar. Tentunya itu menjadi pengantar awal kami di Komisi Informasi untuk di sengketa selanjutnya untuk kami dalami, karena seperti yang sudah kami sampaikan persidangan hari ini adalah tentang pemeriksaan awal. Jadi pemeriksaan awal itu kami ingin menentukan legal standing atau ketentuan surat menyurat dari para pihak. Untuk lengkap baru kami masuk ke tahapan selanjutnya agendanya. Nah, karena surat menyurat legal standing termohon belum ditelusuri, pemohon sudah, tinggal melengkapi dulu baru kami masuk ke tahapan persidangan selanjutnya. Demikian untuk tata cara. Baik, silakan. Terkait dengan surat dari izin agar ada rumah tidak. Baik.
tanda terima atas tadi surat yang diterima tadi, baik dilengkapi. Ya. Surat kuasa yang kronologis di dalamnya Pak, bukan surat kuasanya. Yang itu nanti ditelusuri aja di yang surat kuasa yang di kronologis yang tadi dibacakan maksudnya Pak. Sekalian majelis, mohon maaf, kami juga langsung bikin surat aja dari BPN. Ya, silakan. Diterima saja surat, mungkin belum diterima. Oh baik, berarti penyerahannya atas ketentuan surat menyuratnya di PPIB. Baik, silakan. Demikian pemohon untuk yang disampaikan dari termohon, karena surat tugas yang disampaikan adalah untuk terkait persidangannya. Mungkin surat menyuratnya agar sesuai dengan ketentuan kewenangannya. Baik. Hari ini termohon sudah menyerahkan surat kuasa. Surat tugas. Ya, dalam ketentuan kami boleh dilanjutkan persidangan jika sudah ada surat tugas. Namun di sidang selanjutnya harus terlampir surat kuasanya dan kelengkapan proses dalam persidangan yang diminta oleh majelis. Artinya kalau sidang hari ini sampai dengan surat tugas dari BPN, apa yang disampaikan dari termohon tadi, apakah bisa dicatat oleh majelis atau tidak diaturkan? Nanti di dalam persidangan selanjutnya yang menjadi catatan tertulis dalam persidangan. Karena dalam tahap persidangan awal pemeriksaan administrasinya Pak, ketentuan administrasi legal standingnya yang kami periksa dulu. Pendalaman materinya setelah administrasinya lengkap baru kami gali pendalaman materinya. Termohon dipertegas yang majelis, berarti apa yang disampaikan dari termohon tadi karena berdasarkan surat tugas, tapi tidak tercatat pada sidang hari ini. Tidak tercatat, hanya sebagai pengantar awal untuk pengurai daripada posisi kasusnya. Demikian. Yang akan tercatat di agenda pemeriksaan awal selanjutnya Pak. Yang surat kuasa apabila sudah ada, artinya surat kuasa sudah memberikan hak sepenuhnya sebagai perwakilan untuk memberikan keterangan fakta persidangan. Demikian Pak. Sekarang ini hanya posisinya menghadiri atas relaas yang kami sampaikan karena ditugaskan. Begitu Pak. Mohon maaf, berarti nanti akan ada panggilan selanjutnya. Ya benar. Ada pemeriksaan awal selanjutnya. Pemeriksaan awal lanjutan akan kami berikan suratnya. Nanti panitera pengganti akan menghubungi sebelum surat kami terbitkan, akan dikomunikasikan tanggal persidangannya Pak, agar menyesuaikan waktunya para pihak pemohon dan termohon dalam persidangan agar tidak mendadak. Tentu panitera pengganti akan berkomunikasi terlebih dahulu kepada pemohon dan termohon, baru surat akan diterbitkan 3 hari sebelum hari persidangan sudah sampai kepada para pihak melalui elektronik ataupun secara langsung. Demikian ketentuan tata cara atau hukum acara kami di Komisi Informasi. Baik, karena sudah tutup dalam pemeriksaan awal hari ini, sidang ditutup dan selanjutnya akan dilanjutkan sidang pemeriksaan awal lanjutan. Karena hari ini ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi. Demikian untuk sidang hari ini dinyatakan bahwa sidang ditutup.